246 kebenaran, rahasia yang tak terkatakan. Ricky Mo pergi ke kamar kakek Mo. Pelayan yang menjaga pintu, ketika dia melihat Ricky Mo, membungkuk dengan hormat dan memanggil, kakek muda. Kemudian, dia membantu Ricky Mo membuka pintu. Begitu Ricky Mo memasuki kaki depannya, pelayan itu menutup pintu di belakangnya. Kakek Mo masih duduk di sofa, memiringkan kepalanya dan bersandar di belakang sofa. Drama itu di TV, dan suaranya tidak nyaring. Ricky Mo mendekat, baru mendapati bahwa kakek Mo tertidur dengan matanya yang ringan. Tanpa menunggu Ricky Mo berbicara, kakek Mo membuka matanya dengan kasar lagi, dan ada saat-saat mendung di matanya yang tajam. Dia menatap Ricky Mo di depan matanya, pupilnya berkedut seolah dia terkejut. Namun segera, matanya kembali jernih. Sudah datang. Suaranya sedikit bodoh, mendengarkan di telinga Ricky Mo, tapi sepertinya dia tidak mengatakan ini padanya. Ricky Mo mengerutkan kening dan duduk di seberang kakek Mo dan memandang kakek Mo dengan hati-hati. Dia berpikir tentang bagaimana melihat Amanda Mu ketika kembali. Sekarang dia melihat kakek Mo, dia mengerti mengapa. Dia bisa begitu sombong di depan kakek Mo, dan dapat ditoleransi oleh kakek Mo, terutama karena lelaki tua itu merasa bahwa Ricky Mo seperti dia, tentu saja dia akan semakin menyayanginya lagi, dan dia tidak akan peduli dengan kesombongan Ricky Mo. Kakek Mo selalu pintar dan bijaksana, dan tidak akan pernah dengan mudah menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Ricky Mo terbiasa dengan gaya lama semua orang mengatakan, kakek Mo. Dia terkejut ketika dia melihat kelelahan yang jelas di wajahnya dan kerapuhan milik orang tua. Ricky Mo mengerutkan kening lebih banyak dan bertanya langsung kepadanya, ada apa denganmu? Dia dan kakek Mo berdua, yang tidak diyakinkan oleh siapapun, mengatakan bahwa mereka adalah cucu dan kakek, dan ada lebih waktu seperti dua teman yang sudah lama tidak saling bertemu. Meskipun kakek Mo memintanya untuk tidak memeriksa urusan ibunya sebelumnya, dan membuatnya sedikit terasing dari kakek Mo, dia masih peduli dengan kakek Mo. Tentu saja ada alasan bagi kakek Mo untuk tidak mengizinkannya memeriksa urusan ibunya, tetapi itu tidak karena ada kaitannya antara ibunya dengan kakek Mo. Besok adalah malam tahun baru. Setelah tahun baru, aku akan 1 tahun lebih tua, dan hidup sehari umurku akan kurang sehari. Aku hanya ingin mengatakan beberapa kata lagi kepadamu. Kakek Mo memandangnya dengan emosi di matanya. Nada bicara kakek Mo membuat Ricky Mo sedikit kesal dan berkata dengan tidak sabar, bicaralah dengan cepat jika ada sesuatu. Kakek Mo tidak mengubah wajahnya karena nadanya, tetapi sebaliknya berkata sambil tersenyum, dari orang-orang dari generasi muda kita di keluarga Mo, kamu dan Charles adalah yang paling jujur, dan orang yang membuat hal besar, tidak terlalu baik kalau terlalu jujur. Amanda masih muda dan memiliki kepribadian yang sangat berbeda darimu. Dia anak yang baik, tetapi sebagai istrimu, kupikir dia tidak cocok. Melihat bahwa Ricky Mo mengangkat alisnya, dia akan marah, dan kakek Mo berkata sambil tersenyum, aku belum selesai berbicara, cemas apa? Ricky Mo mendengus dan bersandar, menunggu dia untuk melanjutkan. Kesabaran yang bagus, menyuruh dia menemaniku menonton drama selama 1 jam, dia sabar, dia memiliki pikiran yang baik, dan dia terlihat cantik. Jika aku masih muda, melihat seorang gadis cantik seperti itu juga akan tergoda. Kata setengah kalimat pertama tidak apa-apa, dan ketika akhir di telinga Ricky Mo terdengar sedikit tidak benar. Ricky Mo mengangkat alis dan meringis. Pak tua, bicara dengan baik. Kakek Mo dahinya naik dan menamparkan sofa, pelak menunjuk pada Ricky Mo dan berkata, kamu bocah, aku adalah kakek kandungmu. Ketika aku memelukmu ketika kamu masih kecil, kamu masih memercikkan kencingmu di badanku lalu aku pun tidak memukulmu. Sekarang kamu sudah punya istri lalu kamu tidak menggangapku lagi. Kamu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Amanda seperti ini sebelumnya. Ekspresi pria tua itu begitu penuh emosi sehingga dia tampak jauh lebih baik. Ricky Mo menyandarkan kepalanya dan berkata dengan santai, dia seorang gadis kecil, harusnya kamu bermurah hati sedikit, kamu sudah tua masih ingin membandingkan diri dengan gadis kecil. Kakek Mo sangat kesal sehingga dia langsung mengambil remote control di atas meja kopi di depannya dan melemparkannya ke arah Ricky Mo. Ricky Mo tidak bisa menghindarinya. Dia dibanting oleh remote control dan menarik napas kesakitan. Ricky Mo memegang tempat dia terkena remote control, tidak bisa mengatakan hal lagi, terus main tangan. Kakek Mo tampak tenang, dan berkata dengan nada dingin yang Ricky Mo belum pernah dengar, Ricky, setelah hidup tenang tahun ini, apa yang ingin kamu ketahui? Selama aku tahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ternyata lelaki tua itu berkata begitu banyak, tetapi yang paling ingin dia katakan adalah kalimat ini.
Ricky Mo membeku di sana, dan lama tidak merespons. Keduanya saling memandang lama sekali sebelum Ricky Mo duduk tegak dan memulihkan suaranya, termasuk urusan ibuku. Kakek Mo mengangguk, iya, termasuk urusan ibumu. Ricky Mo tahu karakter yang dikatakannya paling baik dan tahu bahwa karena kakek Mo telah berjanji, dia tidak akan menariknya. Dia mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan suara berat, oke. Sudah jam 11 dari keluar tempat kakek Mo, dan sudah larut malam. Ada lampu dinding di lorong, lampu redup, dan seorang pelayan lewat dari waktu ke waktu, memanggilnya rendah. Tuan muda. Ya. Ricky Mo berjalan maju selangkah demi selangkah, sangat lambat. Dia yakin bahwa kakek tidak terlibat dalam urusan ibunya, tetapi dia mungkin tahu sesuatu. Dan apa yang kakek tahu kemungkinan besar diketahui setelah kasus penculikan. Ketika dia membawa Amandamu kembali ke rumah lamanya untuk pertama kalinya, kakeknya memerintahkan dia untuk tidak memeriksa ibunya lagi. Karena kakek tidak terlibat, hanya ada satu alasan mengapa dia mencegah Ricky Mo memeriksa ibunya. Kakek takut dia akan menemukan kebenaran. Kebenaran mungkin merupakan rahasia yang tak terkatakan. Mungkin itu adalah rahasia yang tidak bisa diketahui. Singkatnya, kebenaran masalah ini sangat berat sehingga bahkan kakek yang telah melewati masalah besar pun tertipu oleh mereka, dan tidak tertahankan. Sekarang, kakek mau mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Apa yang menyebabkan kakek ingin bicara hal itu? Ketika Ricky Mo pulih, dia menemukan bahwa dia telah sampai pintu kamar. Tuan muda, masih belum tidur. Pelayan lain lewat. Ricky Mo melirik pelayan itu. Keluarga Mo memiliki banyak orang dan banyak pelayan. Tapi apa begitu banyak orang apa hubungan dengannya? Melihat ke belakang, dia melihat pintu di depannya. Hanya wanita di ruangan ini yang memberinya ketenangan pikiran. Dia mendorong pintu dan Amandamu segera datang. Bagaimana? Apa yang kakek katakan kepadamu? Apakah kamu pikir dia juga aneh? Jelas dia telah menunggunya kembali, jadi dia hanya terus bertanya begitu dia memasuki pintu. Ricky Mo baru saja masuk ke kamar tanpa bicara. Amandamu menatap ekspresinya dan menemukan bahwa dia sejak kembali dari kamar kakek Mo, menjadi agak aneh. 247 sudah puas. Amandamu cemas, apa yang kakek katakan padamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu begini buat aku sangat cemas. Ricky Mo duduk di samping tempat tidur. Amandamu berdiri di depannya, dia harus mendongak untuk melihat wajah Amandamu. Kata kakek. Ricky Mo mengucapkan kata-kata ini tiba-tiba. Amandamu menunggu untuk mendengar yang berikut, berpikir bahwa kakek Mo dan Ricky Mo mengatakan sesuatu yang penting. Melihat ekspresi Amandamu yang mendengarkan dengan seksama, Ricky Mo menambahkan bagian kedua kalimat, minta kita punya beberapa anak lagi. Nada dan ekspresi Ricky Mo sangat serius. Amandamu membeku sesaat, dan segera bereaksi bahwa inilah yang dikatakan Ricky Mo untuk menyalahkannya. Dia mengulurkan tangan dan menggosok kepala Ricky Mo, aku serius, apa yang kau bercanda denganku? Ricky Mo meraih tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya, ini serius. Ketika kata-kata itu keluar, bibirnya menekan ke bawah. Amandamu mengerti, Ricky Mo tidak mau memberitahunya. Ricky Mo akan melakukan sesuatu yang lain untuk mengalihkan perhatiannya, karena tidak ingin katakan hal itu padanya. Dia tahu segalanya tentang dia, dan dia selalu memiliki rahasia. Selalu ada banyak hal untuk mencegahnya mengetahuinya. Amandamu menggigit bibir dia dengan marah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, hanya menggigit bibir Ricky Mo, dan aroma asin darah menyebar di mulutnya. Ricky Mo hanya berhenti sedikit dan mencium lebih dalam dan lebih keras. Sini, aku lihat kamu. Amandamu merasakan bau darah dan ingin melihat seberapa berat dia menggigit. Pada akhirnya Ricky Mo tidak mendengarkannya sama sekali, dan mencium kepalanya dengan arogan dan sombong. Dia membuka paksa bibirnya dan membungkuk, meringkuk lidahnya dan mengisap dengan keras, menggigit dan menjilat bibirnya saat dia keluar. Akhirnya, ketika Amandamu dibaringkan di tempat tidur olehnya, dia merasakan bibir dan lidahnya mati rasa. Ciuman itu agak panjang, dan wanita itu tersipu. Sambil berbaring di tempat tidur dan menenangkan diri, dia mendengar gemerisik membuka baju. Menoleh, dia melihat Ricky Mo membuka baju. Akan segera tidur, ingin melepas pakaian dan berganti ke piyama. Hanya saja Ricky Mo melepas pakaiannya sendiri dan tidak mengganti piyamanya dan langsung pergi ke tempat tidur untuk melepas baju wanita itu.
Amandamu punya firasat buruk dan menarik bajunya erat-erat dan bertanya, apa yang kamu lakukan Rikimo? Buka pakaianmu dan tidur. Rikimo membungkuk dan membuka kancingnya satu persatu dengan mata tertunduk dan sangat fokus. Setelah dia melepaskan pakaian, Amandamu bisa melihat tubuhnya yang jelas begitu dia mengangkat matanya. Dia menoleh untuk melihat ke samping dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Aku bisa tidur pakai piyama tanpa melepas. Tidak nyaman memakai pakaian, Rikimo menegakkan tubuh. Tentu saja Amandamu tidak bisa bersaing dengan Rikimo, tetapi pada akhirnya Rikimo melepasnya. Dia memasukkannya ke dalam selimut dan memeluknya dari belakang Amandamu. Keduanya adalah posisi tidur dengan kaki yang ditekuk. Posisi tidur ini dari belakang, yang hanya memungkinkan kedua tubuh saling menempel erat. Tapi, itu juga mudah untuk mendapatkan gesekan pistol. Amandamu jelas merasakan reaksi tubuh Rikimo. Bukan hanya itu, tapi masalahnya juga arogan terhadapnya. Dia memegangnya dari belakangnya, dalam pose seperti. Amandamu bergidik dan berkata, Rikimo, lepaskan aku. Jangan bergerak. Suara Rikimo terdengar suram, dan ketika dia berbicara, napasnya menyentuh pangkal telinganya, panas seperti sedang terbakar. Amandamu ingin menangis tanpa air mata, kalau begitu kamu juga jangan bergerak. Dia mengatakan padanya untuk tidak bergerak, tetapi dia bergerak tanpa malu. Suara Rikimo serak. Dia mencium lehernya dan berkata dengan samar, aku di luar gerak sebentar saja. Kamu tidur saja. Bagaimana bisa tidur? Dia bukan kayu, dia akan merasakannya. Tidak bisa tidur. Suara Rikimo berbunyi lagi, kalau begitu cium aku. Rikimo jarang menyebutkan permintaan semacam ini, apalagi menggunakan nada rapuh yang sepertinya meminta kenyamanan. Amandamu melunak dan berbalik untuk menciumnya. Pasti sesuatu ada hal khusus dikatakan kakekmu kepadanya, dan membuat Rikimo jadi tidak normal. Bersadarkan kata orang, suasananya hati sulit ditebak dari ekspresi dan kata-kata, tetapi yang aneh adalah Amandamu dapat dengan mudah merasakan suasana hatinya berubah sekarang. Ciuman Amandamu membuat Rikimo mendesah dengan kepuasan, saat berikutnya dia tiba-tiba melepaskan Amandamu dan bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Amandamu teriak kaget, Rikimo. Dia jelas belum menyelesaikannya. Rikimo balas menatapnya, ada sedikit tekanan dalam ekspresi, sudah puas. Amandamu tidak begitu memahaminya, karena dia sangat bersemangat melihatnya di sana. Karena sudah terlambat, Amandamu tertidur dalam beberapa menit tanpa Rikimo mengganggunya. Rikimo keluar dengan udara dingin yang lembab, mengenakan piyama dan melihat Amandamu tertidur. Dia mengambil baju tidur dengan kasih untuk Amandamu, dan gerakannya sangat ringan. Amandamu bingung dan membuka matanya dan tertidur kembali setelah ditenangkan olehnya. Dikatakan bahwa pria menggunakan tubuh untuk mengendalikan keinginan. Kalimat ini benar. Pria dan wanita mudah kecanduan, terutama ketika mereka memegang orang itu di lengan mereka. Namun terkadang, kepuasan mental lebih penting daripada kepuasan fisik. Keesokan harinya. Malam tahun baru. Amandamu terbangun oleh langkah kaki di luar pintu. Jam berapa sekarang? Dia bertanya kepada Rikimo dengan bingung. Suara Rikimo terdengar parau di pagi hari, masih pagi, tidur sebentar lagi. Amandamu menggelengkan kepalanya, tidak. Meskipun dia terbangun, dia tidak lagi mengantuk. Keduanya bangun bersama dan berganti pakaian untuk pergi bersama. Bagaimanapun, ini adalah festival paling penting tahun ini, dan wajah para pelayan yang ditemui di sepanjang jalan semuanya berseri-seri. Ketika keduanya mendekati ruang makan, ponsel Amandamu berdering. Novia Xiao menelepon. Amandamu ragu-ragu dan mengangkatnya. Novia Xiao dengan ragu bertanya padanya di telepon, Amanda, jam berapa kamu akan kembali? Aku akan lebih siap untuk persiapan orang terlebih dahulu. Amandamu tidak banyak berpikir tentang kembali ke keluarga ibunya untuk tahun baru. Dia dan keluargamu hampir tidak lagi memiliki hubungan, dan hubungan ibu anak dengan Novia Xiao telah sia-sia. Amandamu membuat keputusan secara langsung, aku akan membiarkan orang mengirimkan barang saat itu, jika kamu sibuk, biarkan saja pelayan mengambilnya. Kata-katanya mematahkan ilusi terakhir Novia Xiao. Tapi Novia Xiao memikirkan fakta bahwa dia pergi ke Amandamu hari itu tetapi diusir oleh Rikimo. Jadi dia bertanya kepada Amandamu, apakah Rikimo tidak membiarkanmu kembali? Apa, Amandamu tidak tahu bagaimana Novia Xiao akan menarik Rikimo?
Terakhir kali aku bertengkar dengan ayahmu, awalnya pergi ke rumahmu untuk mencarimu, tetapi mereka berbohong kepadaku bahwa kamu tidak di rumah. Lalu aku menunggu di luar. Pada malam hari Ricky Mo kembali dan mengantarku pergi. Novia Xiao memikirkan penampilan Ricky Mo hari itu. Amandamu membeku untuk sementara waktu, pada waktu Tommy Sen membawamu itu. Ya. 248 perjalanan yang jauh. Amandamu tidak tahu bahwa Novia Xiao pergi mencarinya saat itu. Ricky Mo tidak menyebutkan itu. Langkah Amandamu melambat karena menjawab telepon. Dia awalnya berjalan berdampingan dengan Ricky Mo. Sejak itu, dia berada 2 langkah di belakang Ricky Mo. Amandamu mendengarkan Novia Xiao dan tidak bisa membantu tetapi menatap Ricky Mo. Ricky Mo merasa bahwa dia tidak mengikutinya, dan berbalik untuk melihatnya. Melihatnya menatap dirinya dengan ponselnya, dia mengangkat alis, cepat kemarilah. Amanda, suara Novia Xiao berdering di telepon, mengapa kamu tidak bicara? Kalau tidak ada hal lagi aku tutup dulu teleponnya. Amandamu selesai berbicara dengan dingin, menutup telepon dan berjalan ke Ricky Mo. Ricky Mo merasa suasana hatinya ada yang salah, mengerutkan kening tetapi tidak banyak bertanya, tetapi membawanya ke ruang makan. Ketika dia duduk di depan meja makan, Amandamu tidak memperhatikan Ricky Mo. Ricky Mo memberinya sesuatu untuk mengambil sayuran dan dia tidak bereaksi. Sepertinya dia benar-benar terperangkap dalam emosinya sendiri. Ricky Mo ingat panggilan telepon yang baru saja dijawabnya dan dia duga mungkin berhubungan dengan panggilan telepon itu. Setelah sarapan, Amandamu tidak kembali ke kamar. Dia bangkit dan berkata kepada Ricky Mo, aku akan berjalan di halaman. Tanpa menunggu tanggapan Ricky Mo, dia berjalan keluar. Charles Mo berlari dan duduk di sebelah Ricky Mo, kemana Kak Amanda pergi? Tidakkah kamu pergi bersamanya? Kalian berdua seperti orang siam akhir-akhir ini, dan aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk bermain dengan Kak Amanda. Ricky Mo tidak berbicara dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Charles Mo merasa bosan dan hendak bangun dan pergi, dan mendengar Ricky Mo menghentikannya, kamu bantu aku mengawasi dia, jangan membuat masalah. Amandamu tidak akrab dengan rumah tua ini, dia masih takut akan ada hal yang tidak terduga. Charles Mo benar-benar tanpa sadar berbicara, mengapa kamu tidak pergi sendiri, apakah kalian sedang ribut? Akibatnya, kata-katanya membuat Ricky Mo menjadi dingin, Charles Mo mengusap lidahnya, dan bangkit dan berlari keluar. Ricky Mo memperhatikan ketika Charles Mo menghilang di luar pintu, bibirnya tertutup dan matanya terangkat. Amandamu menjawab telepon dan menatap matanya. Agak rumit, dengan sedikit emosi yang tidak bisa dia mengerti. Dia tidak naik untuk mencarinya terlebih dahulu, dan ketika dia tenang, dia secara alami akan memberitahunya. Charles Mo tiba di halaman dan menemukan Amandamu di paviliun. Rumah tua itu adalah bangunan retro, jadi halamannya juga memiliki kolam dan paviliun. Amandamu bersandar pada pilar paviliun dan terpesona menatap air. Kak Amanda, apa yang sedang kamu lihat? Charles Mo berlari, dan ketika angin dingin bertiup, dia bergetar, dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Amandamu menoleh dan menatapnya. Charles Mo mengenakan topi jaket bawah dan duduk di samping Amandamu, kakak sepupu yang menyuruhku ke sini. Amandamu di sudut bibir tersenyum, tidak berbicara. Apakah kalian sedang ribut? Charles Mo merasa Amandamu tidak terlalu senang. Amandamu menggelengkan kepalanya, tidak. Ricky Mo tidak memberitahunya bahwa Novia Xiao telah datang kepadanya, titik awalnya baginya, yang bukan masalah besar. Dia tidak akan bertengkar dengan Ricky Mo untuk masalah ini. Bahkan jika dia tahu bahwa Novia Xiao datang kepadanya pada saat itu, dia belum tentu menerima Novia Xiao, dan mungkin akan mengirim Novia Xiao kembali ke keluargamu. Jika Novia Xiao tidak kembali ke keluargamu, dia mungkin akan membuka hotel di luar untuknya. Dan pemikiran Ricky Mo tidak akan kelewatan. Lagi pula, dia bahkan tidak dekat dengan orang-orang keluarga Mo, apalagi Novia Xiao. Namun, Amandamu masih memiliki beberapa kebingungan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Novia Xiao adalah ibu Amandamu, Ricky Mo mengusir Novia Xiao, dan dia seharusnya berbicara dengannya. Ricky Mo terlihat dingin, tetapi dia orang yang berhati-hati dan peduli. Cara dia seperti ini membuat Amandamu tiba-tiba menyadari bahwa keduanya tidak dalam posisi yang sama. Ricky Mo akan membuat keputusan untuk wanitanya, dan tidak akan memberitahunya tentang hal itu, mungkin karena dalam hatinya, wanitanya adalah orang yang tidak bisa menangani hal-hal ini sendirian. Jika memikirkannya, wanita itu benar-benar tidak punya apa-apa.
Tidak ada karir yang bagus, tidak ada keunggulan diri, dan lagi dirinya tidak pintar. Jadi Ricky Mo memutuskan diri untuk mengusir Novia Xiao darinya, dan dia bahkan tidak merasa perlu memberitahunya. Dia dan Ricky Mo selalu berjauhan, Ricky Mo sangat sempurna dalam semua aspek kecuali kepribadiannya. Dirinya tahu bahwa dia muncul di awal mungkin untuk kebaikan dirinya. Tetapi seringkali, beberapa hal tidak bisa hanya melihat permukaan, tidak bisa hanya melihat itu demi kebaikan dirinya. Sulit bagi dua orang yang tidak dalam posisi yang sama untuk berjalan begitu jauh. Baru-baru ini, dia terlalu mengandalkan Ricky Mo. Dia tidak ingin menjadi seperti tumbuhan benalu, yang hanya bisa mengelilingi pria itu dan membiarkan pria mengatur segalanya untuknya. Charles Mo menyandarkan kepalanya dan mengerutkan kening, tampak berpikir, lalu ada apa dengan kalian? Amanda Mu tersenyum, begitu banyak yang diurus anak kecil ini. Charles Mo mencibir bibirnya, mengulurkan ibu jari dan jari telunjuk, dan dimaksud dengan nomor 8, jangan selalu memanggilku anak kecil, kamu hanya 8 tahun lebih tua dariku. Kalau menurut generasi, kita ini satu generasi, dari mana aku masih bocah. Amanda Mu mendengus, terlalu dingin, ayo kembali. Untungnya, ketika pertama kali keluar, dia merasa sedikit kedinginan sekarang. Dia dan Charles Mo baru saja meninggalkan paviliun dan melihat Ricky Mo berjalan ke arahnya dengan mantelnya. Amanda Mu melangkah dan berjalan ke arahnya, Ricky Mo. Alis Ricky Mo sedikit mengerut, seperti simpul yang tak terpisahkan. Dia mengenakan mantelnya diam-diam pada wanitanya. Keduanya berjalan bersama. Ricky Mo mengira Amanda Mu akan mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia teringat, bahwa Amanda Mu seorang wanita yang sebenarnya adalah orang yang bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Jika di awal tahun ini, dia harus bertanya langsung pada wanita ini daripada memberinya kesempatan untuk diam sendirian. Dia keluar dan berjalan, dan ketika dia diam, dia tidak akan mengatakan apa-apa pada pria itu. Amanda Mu ingat nomor telepon yang ditinggalkan Emeline Qin untuknya saat itu. Meskipun dia waktu itu menolak Emeline Qin pada saat itu, dia masih menyimpan nomor telepon Emeline Qin. Emeline Qin karena ada hubungan dengan ayahnya, banyak orang di lingkaran dapat menjual wajahnya. Emeline Qin mengatakan dia bersedia membantu perjodohannya, selama dia tulus, dia pasti akan membantu Amanda Mu menemukan orang yang dapat diandalkan. Amanda Mu menemukan telepon Emeline Qin dan berpikir bahwa alih-alih menelepon langsung, dia mencari WeChat Emeline Qin menggunakan nomor ponselnya. Akan canggung jika memanggil Emeline Qin tiba-tiba. Menambahkan WeChat terlebih dahulu adalah cara tersirat. Amanda Mu mengirim permintaan untuk menambahkan dan menulis namanya sendiri untuk informasi tambahan. Hari ini sudah akhir tahun, dan dia pikir itu akan memakan waktu lama bagi Emeline Qin untuk merespon, atau langsung mengabaikannya. Tetapi tidak butuh waktu lama setelah dikirim, dan itu diverifikasi. 249 itu sudah cukup ketika mereka tahu siapa kamu. Amanda Mu sedikit terkejut. Dia pertama kali menambahkan catatan untuk Emeline Qin. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa sisi yang berlawanan adalah dalam keadaan memasukkan. Saat berikutnya, pesan dari Emeline Qin yang dikirim kepadanya muncul di layar. Amanda Mu, apakah pikiranmu sudah terbuka? Sepertinya dia masih ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Amanda Mu tidak berbalik, ya, apa perkataanmu sebelumnya masih berlaku? Tentu saja. Segera setelah itu, Emeline Qin mengirim pesan lain kepadanya, jenis apa yang kamu tulis, tolong kirimi aku pesan singkat dulu, tapi aku mungkin tidak punya waktu akhir-akhir ini, aku sekarang masih lembur, kamu tunggu kabar dariku, mungkin bisa setelah festival Lentera. Emeline Qin awalnya memberi Amanda Mu perasaan bahwa dia adalah wanita muda manja yang tidak ada hubungannya dengan direktur emas itu. Tapi dia sekarang menemukan bahwa Emeline Qin mungkin bukan tipe orang dengan pandangan yang sangat positif, tetapi dia memiliki seperangkat aturan kehidupan sendiri. Tidak ada yang benar-benar baik atau buruk, hitam dan putih di dunia ini. Orang-orang seperti Emeline Qin memiliki seperangkat aturan kehidupan sendiri, melakukan apapun yang ingin mereka lakukan, mungkin itu tipe orang yang terbaik. Aku tahu, terima kasih. Kata, terima kasih, keluar dari hati Amanda Mu. Jangan mengucapkan terima kasih terlalu awal, kalau naskahmu terlalu buruk, aku hanya bisa menemukanmu direktur kelas 3 yang tidak terkenal. Emeline Qin mengatakannya secara langsung, tetapi Amanda Mu sama sekali tidak merasa tidak suka. Oke.
Aku masih punya pekerjaan, dan sangat sibuk. Aku akan berbicara denganmu ketika aku ada waktu luang. Amanda Mu hendak menjawab, kamu sibuk dulu, dan melihat bahwa Emeline Kin mengirim pesan di bilas status. Segera, kabar dari Emeline Kin dikirim, apakah kamu di rumah tua keluargamu sekarang? Apakah Clarissa Mo sendirian di rumah untuk melewati tahun baru? Apa yang ingin kamu tanyakan? Amanda Mu memikirkan terakhir kali Clarissa Mo dan Emeline Kin berkelahi. Clarissa Mo menyebut-nyebut Irfan Su. Irfan Su adalah bintang remaja, dan juga aktor yang berpengalaman dalam industri hiburan. Dia juga pekerja model. Setiap tahun, karyanya muncul di layar, dan penontonnya juga lumayan banyak. Mendengarkan apa yang dikatakan Clarissa Mo pada saat itu, Emeline Kin jelas juga menyukai Irfan Su. Amanda Mu berkata sambil tersenyum, dia sendirian di rumah untuk tahun baru, kamu bisa tenang. Mulut Emeline Kin keras, apa yang khawatir atau tidak khawatir, Clarissa Mo perempuan jalang itu, kurasa dia tidak bisa menikah. Clarissa Mo tidak bisa menikah. Bagaimana mungkin tidak bisa menikah? Clarissa Mo memiliki wajah yang terlihat cantik, dan latar belakang keluarganya lebih baik daripada orang kebanyakan. Dengan siapa kamu ngobrol? Ricky Mo tidak tahu kapan dia datang. Amanda Mu buru-buru keluar dari video call WeChat, dan langsung membuka berita, teman. Ricky Mo duduk di depannya, Amanda Mu. Nada suaranya agak serius, dan Amanda Mu tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Siapa yang memanggilmu sebelum sarapan? Wanita itu tidak mengatakan, dia hanya bisa langsung bertanya. Amanda Mu tidak menyembunyikan, ibuku. Lalu, Ricky Mo memikirkan matanya pada saat itu, dan langsung memikirkan apa yang dikatakan Novia Xiao. Tanyak aku kapan kembali ke keluargamu untuk salam tahun baru. Ngomong-ngomong, dia menyebutkan bahwa dia telah datang kepadaku sebelumnya. Wajah Amanda Mu cerah dan tenang, dan dia mengambil masalah ini dengan satu pukulan. Ricky Mo menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat ekspresi Amanda Mu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya. Tentu saja, dia tidak merasa dia mengusir Novia Xiao pada saat itu, juga tidak memberitahu Amanda Mu masalahnya. Dia ingat bahwa dokter mengatakan bahwa temperamen wanita hamil mudah berubah dan mudah emosional. Berpikir itu, dia berhenti memikirkan bagaimana Amanda Mu tiba-tiba tidak bahagia. Dia itu sedang mimpi. Novia Xiao bahkan masih tidak tahu malu menelepon Amanda Mu dan bertanya kapan dia akan kembali untuk salam tahun baru. Amanda Mu tidak mengungkapkan pendapatnya, tetapi hanya mengatakan dengan ringan, kirim seseorang untuk mengirim sesuatu ke keluargamu. Ricky Mo mengangkat matanya, olehmu. Pada malam tahun baru di malam hari, semua orang keluarga Mo berkumpul. Rumah tua itu sangat besar, pergi ke tempat makan biasanya untuk makan, ada juga ruangan khusus yang didedikasikan untuk pertemuan. Ruang makan ini sangat besar dan hampir bisa mengadakan pesta kecil. Dan ternyata keluarga Mo memiliki begitu banyak kerabat yang berkumpul untuk makan malam tahun baru, itu sudah seperti pesta kecil. Terlalu banyak orang, Amanda Mu menoleh dan Ricky Mo berbisik, aku tidak ingat siapa orang-orang ini. Ricky Mo meraih tangannya, dengan senyum yang sepertinya ada di bibirnya, tidak masalah, mereka tahu siapa kamu. Amanda Mu berpikir itu masuk akal. Setiap kali anak kecil datang untuk memanggil seseorang, Amanda Mu juga akan memberikan amplop merah. Amplop merah ini dikirim oleh kakek Mo menggunakan pelayan kepada Amanda Mu sebelumnya. Kakek Mo benar-benar menyayangi Ricky Mo. Semua orang dalam suasana hati yang baik untuk tahun baru, dan suasana di ruang makan juga baik. Setelah makan, semua orang berkumpul bersama untuk mengobrol sepanjang malam, menunggu tahun ini berlalu. Ricky Mo tidak berencana tinggal bersama orang-orang ini sepanjang malam, dia mengambil tangan Amanda Mu, ayo pergi. Kenapa? Amanda Mu memandangnya, dan segera mengerti bahwa dia bermaksud untuk kembali ke tempat tidur. Dia memang hamil, tetapi dokter mengatakan bahwa dia dalam keadaan sehat, hanya terjaga sampai tengah malam, ia masih sanggup melakukannya. Ricky Mo menganggapnya wanita itu terlalu rapuh. Amanda Mu melirik ke arah lelaki tua itu, aku baik-baik saja, hanya terjaga sampai jam 12 saja. Semua orang ada di sini. Kamu juga tidak mudah bisa ke rumah tua untuk tahun baru, sudah berapa tahun kamu tidak bersama kakek untuk merayakan tahun baru. Ekspresi wajah Ricky Mo bergerak sedikit, dan itu jelas digerakkan oleh Amanda Mu. Ayo, mari kita pergi ke tempat kakek. Amanda Mu menyeret Ricky Mo ke arah kakek Mo, dan Ricky Mo mengikuti. Begitu Amanda Mu lewat, Charles Mo mengikuti. Kakak Amanda, mari kita mainkan kartu.
Charles Mo tidak tahu dari mana mendapatkan satu set poker. Amanda Mu tertawa, oke, aku akan meminta kakak sepupumu main untukku. Wajah Charles Mo runtuh tiba-tiba, kalau begitu lupakan saja. Amanda Mu tidak bisa bermain kartu, jadi bermain dadu itu baru bisa. Ricky Mo hampir tidak bisa menghubunginya. Kalian pergi bermain di sana, apa yang kalian lakukan di sekitar orang tua ini? Karena tahun baru, ekspresi di wajah kakek Mo tidak seserius dan sedingin sebelumnya, malah sepertinya agak lembut dan baik. Amanda Mu diam-diam mendorong Ricky Mo dan mendorong Ricky Mo di sebelah kakek Mo. Ricky Mo duduk di sebelah kakek Mo. Amanda Mu menoleh dengan tidak sengaja dan melihat kakek Mo memandangnya sambil tersenyum. Amanda Mu merasa sedikit malu dan tersenyum. Kalian bicaralah dulu, aku akan pergi ke kamar mandi. Setelah hamil, aku selalu ingin menggunakan toilet. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan keluar. Padahal, dia tidak terbiasa dengan rumah tua itu, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk kembali ke kamar mandi. Ketika dia berjalan menaiki tangga, dia melihat Herman Mo dan Gracia Mo. Keduanya berjalan beriringan, melihat sekeliling dari waktu ke waktu dengan kewaspadaan. 250 berlumuran darah. Herman Mo dan Gracia Mo adalah kakak beradik, dan hubungan antara keduanya sangat baik dari rukun keduanya. Jika keduanya hanya berjalan dan mengobrol bersama secara normal, itu akan baik-baik saja. Tapi pandangan waspada dari kedua orang ini tampaknya licik. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan mengikuti. Karena ini adalah malam tahun baru, ada lebih sedikit pelayan di rumah tua daripada biasanya, mereka baru saja menyelesaikan makan malam tahun baru, dan para pelayan itu juga makan malam tahun baru. Karena itu, Amanda Mu berjalan sepanjang jalan, dan hampir tidak menemukan pelayan. Dia mengikuti Herman Mo dan Gracia Mo sepanjang jalan dan melihat Herman Mo membawa Gracia Mo ke kamarnya sendiri. Saat menutup pintu, Herman Mo melihat sekeliling pintu. Amanda Mu sangat waspada dan melarikan diri ke sudut. Ketika dia keluar lagi, pintu sudah ditutup. Amanda Mu berjalan ke pintu kamar Herman Mo dan meletakkan telinganya di pintu untuk mendengarkan dengan cermat apa yang sedang dibicarakan keduanya. Dia pikir pasti ada sesuatu rahasia di antara keduanya. Gracia Mo adalah ibu dari Peter Si. Peter Si tiba-tiba dan secara tidak normal menentang Ricky Mo dalam 2 bulan ini, dan Ricky Mo jelas tidak dekat dengan Gracia Mo. Hubungan Ricky Mo dengan Peter Si dan Charles Mo sangat baik, dan hubungannya dengan Gracia Mo secara alami baik, dia tidak akan dekat dengan Gracia Mo tanpa alasan. Bahkan jika ada masalah dengan Peter Si, dia tidak mungkin acuh tak acuh terhadap Gracia Mo karena Peter Si. Dapat dilihat dari Charles Mo, bahwa dia tidak acuh pada Charles Mo karena keluhannya dengan Peter Si. Dengan cara ini, pasti ada yang salah dengan Gracia Mo. Dengan mengingat hal ini, Amanda Mu merasa bahwa para orang besar itu benar-benar merepotkan. Begitu banyak rahasia. Kedap suara ruangan itu begitu baik sehingga Amanda Mu tidak bisa mendengar apapun. Karena dia tidak bisa mendengar apa-apa, Amanda Mu harus berbalik dan pergi. Dia tidak pergi jauh, dan mendengar pintu terbuka di belakangnya. Amanda Mu mungkin lari karena hati nurani yang bersalah. Dia berlari ke sudut dan melonggarkan nafasnya sebelum pemeriksaan, dia menemukan bahwa Herman Mo dan Gracia Mo sudah pergi dari sisi lain. Amanda Mu menghela nafas lega dan kembali ke kamar untuk pergi ke toilet dan pergi ke ruang makan. Berjalan ke pintu ruang makan, dia bertemu Ricky Mo dengan tergesa-gesa. Begitu Ricky Mo melihatnya, dia berhenti dan mengerutkan kening dan bertanya, kenapa begitu lama baru kembali? Amanda Mu mengerutkan bibirnya, dan merasa bahwa apa yang baru saja terjadi tidak dapat membuktikan apapun kecuali rahasia yang mungkin dimiliki Herman Mo dan Gracia Mo. Lagi pula, siapa yang tidak punya rahasia? Jadi, dia tidak ingin memberitahu Ricky Mo, dan kata, sembelit. Ricky Mo mengangkat alisnya, menyentuh kepalanya, dan membawanya masuk. Ketika Amanda Mu masuk, Herman Mo sudah ada di ruang makan. Sepertinya merasakan tatapan Amanda Mu, dan Herman Mo menatapnya dan tersenyum padanya. Karena apa yang terjadi tadi, Amanda Mu selalu merasa sedikit aneh ketika dia melihat Herman Mo tersenyum. Tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, hanya tersenyum pada Herman Mo. Setelah beberapa saat, Gracia Mo juga masuk. Amanda Mu dan Ricky Mo duduk di sebelah kakek Mo, dan Gracia Mo juga duduk di sisi lain kakek Mo. Gracia Mo bertanya dengan lembut, Amanda sudah beberapa bulan ini.
Tidak ada banyak perubahan. Kurang dari 2 bulan, Amanda Mu tanpa sadar menyentuh perutnya. Ricky Mo menoleh untuk menatapnya, dan matanya juga santai. Mata Gracia Mo melihat ke sana kemari di antara keduanya, dan dia tertawa. Senyum terlihat lembut dan penuh dengan niat baik. Amanda Mu tiba-tiba tidak bisa memahaminya. Seorang wanita seperti Gracia Mo terlihat lembut dan lemah. Kedua anak yang dia ajar sama sekali berbeda dari dia. Tidak, maksudnya Charles Mo dan kepribadiannya sangat berbeda. Peter Si selalu lembut, dan tidak ada yang menyangka bahwa dia akan melakukan hal yang jahat. Peter Si bisa menjadi orang yang berbeda, apakah itu terkait dengan alasan keluarga? Jika demikian, kelembutan permukaan Gracia Mo juga sedang berpura-pura. Amanda, ada apa denganmu? Amanda Mu tiba-tiba sadar, baru menemukan bahwa dia sedang menatap Gracia Mo. Dia tersenyum dan berkata, Bibi, ada apa? Aku baru saja bertanya kepadamu beberapa kali, akankah kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah itu laki-laki atau perempuan? Nada bicara Gracia Mo masih lembut. Seharusnya tidak, kata Amanda Mu, menoleh untuk memandang Ricky Mo. Ricky Mo memandang Gracia Mo dengan alis terangkat, nadanya agak dingin, laki-laki dan perempuan tidak penting. Suasananya halus. Orang-orang seperti keluarga Mo secara alami ingin Amanda Mu memiliki anak lelaki. Gracia Mo dikatakan oleh Ricky Mo seperti itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia menyeringai dengan enggan, dan kemudian berhenti berbicara. Amanda Mu mengulurkan tangan dengan tenang dan meremas tangan Ricky Mo. Hari ini sudah akhir tahun, dan dia merasa bahwa Ricky Mo harus tenang. Siapa tahu, Ricky Mo menoleh dan menatapnya dengan dingin. Setelah pukul 12, semua orang saling mengucapkan selamat tahun baru. Kakek Mo memberi Ricky Mo dan Amanda Mu amplop merah besar, kalian berdua harus rukun. Amanda Mu berkata sambil tersenyum, terima kasih, kakek. Tentu saja, cucu-cucu lain dalam keluarga juga menerima amplop merah dari kakek Mo. Kembali ke kamar, Amanda Mu memperhatikan ekspresi Ricky Mo sambil mengeluarkan amplop merah. Ricky Mo mengubah wajahnya setelah Gracia Mo mengajukan pertanyaan itu, dan itu tidak membaik. Ricky Mo, Amanda Mu memanggilnya. Ricky Mo memberinya ekspresi kosong, apa? Bibi bertanya apakah ingin memeriksa jenis kelamin anak itu, apa yang kamu lakukan dengan responmu itu? Ricky Mo berhenti bicara. Amanda Mu hanya turun dari tempat tidur dan berjalan ke arahnya, dia tidak jahat, kamu. Apakah aku ada niat jahat? Ricky Mo menoleh untuk menatapnya dengan wajah dingin, Amanda Mu, ketika aku menjawab akan menyetujui kamu kembali ke rumah tua untuk tahun baru Imlek. Bukan membawamu ke keluhan ketika melihat orang lain. Amanda Mu membeku. Ternyata dia marah. Aku tidak bersalah, sungguh. Amanda Mu ingin sedikit tertawa, Ricky Mo menganggapnya serius hari ini, dia semua merasa seperti bayi, di mana dia akan diperlakukan salah. Ricky Mo menatapnya selama beberapa detik, seolah menegaskan bahwa dia tidak berbohong. Segera, dia menghela nafas, tidur. Keesokan harinya. Ketika Amanda Mu bangun, Ricky Mo sudah tidak ada lagi. Suara pelayan datang dari luar, Nona muda, apakah kamu sudah bangun? Kakek Mo meminta kamu untuk pergi ke sana, dan kakek Mo menunggu kamu di sana. Begitu Amanda Mu mendengarnya, dia langsung duduk dan berkata, sudah bangun, aku akan segera pergi. Dia melihat jam dan sudah jam 11. Dia dengan cepat bangun, mencuci dan mengganti pakaiannya, dan pergi ke kakek Mo. Pintu kakek Mo terbuka lebar, tetapi tidak ada orang di dalam. Ketika dia keluar dari kamar, dia mendengar gerakan di atas tangga. Kakek. Dia memanggil tanpa mendengar jawaban, dan berjalan. Tiba-tiba, suara tumpul benda-benda berat bergulir menuruni tangga. Jantung Amanda Mu menegang dan berlari menuju tangga. Dia berlari dan menemukan bahwa kakek Mo telah berguling menuruni tangga ke tanah, dan berlumuran darah di lantai putih. Mata Amanda Mu melebar, dan butuh beberapa detik untuk bereaksi, bergumam suaranya dan berteriak, kakek. Seorang pelayan lewat dan menjerit. Ah, cepat panggil orang, tuan tua terjatuh. Apa yang terjadi, kakek Mo? Cepat panggil dokter. Selanjutnya 251 apakah kamu memiliki bukti?